ya. Kemudian setelah itu melakukan ibadah sholat malam, dilakukan pembinaan keagamaan, kemudian olahraga pagi ya. Saya baru selesai menyusun waktu kurang lebih beberapa bulan lalu, menyusun kurikulum untuk anak boarding SMP ya. Dan itu dikaitkan dengan energi mereka. Memang boarding atau pesantren itu untuk usia-usia SMP, SMA, bila kita tidak mampu untuk memanage mereka, mending pesantrenkan aja. Ya, jangan sampai hanya gara-gara kita sayang terhadap harta yang bisa dicari anak kita rusak di tengah zaman seperti ini. Kita tidak bisa mengelola mereka, kita biarkan mereka bergaul begitu saja, mereka berdiam diri di kamar, kita dengan aktivitas kita nonton TV, ngobrol sama yang lain, kita juga punya masalah kalau kita tidak bisa melakukan itu, ya. Karena sebenarnya aktivitasnya itu memang luar biasa, ya. Mereka mengikuti pembelajaran itu dari jam 3 pagi. Ya, saya mengelola, mendesain, dan kemudian saya juga mengamati dari pondok pesantren lainnya ya. Memang aktivitas usia remaja itu harus full, harus ya. Pada sampai ke sore, sampai ke malam mereka tidur lagi itu disusun terus, membentuk jam kebiasaan, jam biologis sehingga mereka akhirnya tidak terfikir yang macam-macam. Kok ada yang sampai ini Bu Novi dipesantrenkan, tetapi akhirnya muncul hal-hal yang tidak, ya itu mungkin kekurangan aja, tapi itu nggak banyak, 1, 2, 3 aja ya. Kalau saya secara pribadi memang menjadikan Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, Al-Huda itu melalui ilmu, hafalan, tetapi sebagai asyifa itu memang ada khusus ya, sehingga mereka tidak akan berpikir macam-macam, diperkecil sekali untuk mereka berpikir macam-macam, sehingga hatinya, pikirannya itu benar-benar memunculkan untuk jangankan untuk hari ini, untuk next sampai 1 pekan mereka akan menyusun energi mereka untuk kedepannya ya. Makanya kenapa aktivitas di dalam boarding itu cukup luar biasa ya. Dan memang kenapa akhirnya mahal loh ngedidik anak itu untuk jadi anak-anak yang berprestasi untuk sampai ke masa tua kita berpahala. Kalau hanya sekedar besar aja ya, ayam, hewan-hewan pun cepat besar, kasih makan aja ya. Cuma kan mereka dipotong. Nah, kalau anak kita kan nggak mungkin kita potong ya. Akan jadi sampah masyarakat kah, akan jadi beban kita kah, atau jadi dosa kita kan nanti ya. Ini perlu sekali untuk kita pikirkan ya. Aktivitas keagamaan ini penting sekali untuk menjadi nilai-nilai baik bagi anak kita. Maka bagi ibu-ibu atau kita semua yang anak-anaknya belum terlibat banyak di aktivitas keagamaan, perlu disayangkan karena energi mereka yang mereka lakukan, hobi-hobi mereka yang mereka lakukan tanpa ada garis dari agama kita, tidak ada, itu percuma. Pasti akan ujung-ujungnya larinya ke emosi ya. Kalau nggak menyia-nyiakan masa hidup, menyia-nyiakan harta, kemudian banyak hal yang seharusnya tidak mereka pikirkan. Lebih banyak menata hanya keduniaan saja. Mungkin sibuk tapi lupa pada akhirat ya. Ini nggak bisa. Kalau dalam Islam semuanya harus kena, kejar akhirat, dunia dapat ya. Kemudian juga persepsi tentang kebutuhan seksual itu diarahkan melalui apa? Pemahaman agamanya, sehingga mereka punya pengendali ya untuk perilaku mereka. Pemikiran anak-anak kita akan menunjukkan kedewasaan sehingga mampu mendapatkan nilai-nilai di atas keinginan biologis. Jadi tidak cuma sekedar terangsang, tapi mereka akan malu bahwa itu tercela kalau mereka melakukannya saat itu ya. Sehingga mereka akan lebih banyak ke aktivitas ibadah, menenangkan, menenteramkan ya, karena memang hasrat seksual itu kan masuk ke dalam naluri, dan itu erat kaitannya dengan bisikan setan, jin ya. Sehingga anak-anak kalau tidak bentengnya dengan agama ya pasti dia akan bermain-main ke arah sana begitu. Ada kelainan ya, LGBT dan sebagainya. Kemudian aktivitas berpikir baik terkait dengan kegiatan akademi maupun non akademik dapat mengurangi menjadi media untuk mengalirkan hasrat seksual. Anak-anak yang sibuk dengan kegiatan positif yang ia sukai kemungkinan akan memikirkan dan melakukan aktivitas seks menjadi kurang. Sibuk dia ya. Wajib bagi anak yang sudah balik agar energi seksualnya itu teralirkan dan teralihkan ya. Ini
Aktivitas fisik ini dapat mengalirkan energi seksual karena rangkaian kegiatan fisik akan didapati kelelahan yang memicu secara alamiah kebutuhan untuk tidur lebih lelap dan tidak berpikir macam-macam, ya. Maka mendidik anak usia balik berarti mendidik anak yang sudah memiliki hasrat seksual seperti orang dewasa. Kondisi biologis anak-anak yang sudah mencapai balik sudah sama dengan orang dewasa. Mereka memiliki peredaran hormon yang serupa. Secara biologis, tubuh anak perempuan yang sudah balik siap hamil, siap menghamili bagi anak laki-laki atau ikhwan. Kita sebagai orang tua berkewajiban mendidik anak-anak yang sudah balik dan belum menikah untuk belajar mengendalikan energi seksualnya, ya, melakukan manajemen aktivitas laki-laki dan perempuan atau ikhwan dan akhwat. Itu sudah bentuk pembiasaan pengendalian diri akan hasrat seksual. Ini juga bagian dari proses pendidikan seksual yang penting. Kemudian pembagian nanti ikhwan akhwat, ya, sudah mulai difikirkan. Jadi jangan sampai nih ibu-ibu biasanya memanjakan anak-anak ikhwan dengan tidak membantu pekerjaan di rumah, memanjakan tidur-tiduran, main gitar. Jangan. Buat apa? Mereka nanti akan terbiasa ketika sudah akhir balik, sudah berkeluarga, kasihan istrinya nanti. Dia tidak cekatan, tidak bisa bantu istrinya, tidak bisa cari nafkah, tidak bisa banyak melakukan aktivitas lainnya, ya. Kalau kita emang anak laki-laki itu enggak, itu salah kiblat, salah mendidik, ya. Kalau yang benar aktivitasnya bagus, ya dia cekatan, dia akan respect untuk cepat mengerjakan, membantu istrinya, ya cari nafkah juga. Kemudian dia juga akan hangat, ya, karena itu pembiasaan. Makanya usia balik ini jangan disia-siakan untuk ibu-ibu. Dan bersama suami harus memiliki manajemen aktivitas, menyusun aktivitas anak-anak setiap hari, ya. Kemudian yang remaja putri, yang akhwat juga sama, apalagi akhwat, ya, itu pekerjaan sunnahnya mengurus anak, suami, rumah, ya, dia harus pintar di ranah itu, jangan dibalik gitu, ya, sehingga nanti mereka akan memiliki istana di rumahnya sendiri yang bahagia, dia happy, ya, di rumahnya, karena itu bagian ibadah, ya. Kemudian dia akan menghidupkan suasana rumah yang seperti surga, bukan tertekan, bukan marah-marah, bukan memaki-maki anak, kemudian berantem sama suami. Itu kan sebenarnya aktivitas kita yang kurang mampu mengaitkan agama, ya, Islam dalam pendidikan kita, kurang banyak di waktu remajanya. Jadi udah tua berdapatnya, harusnya remaja itu lebih banyak di agamanya. Kemudian skillnya sudah mulai seimbang, ya, dilatih, insya Allah hasilnya akan maksimal, ya. Nah, kegiatan ikhwan akhwat dibedakan nggak? Ya, tentu saja. Kalaupun ikhwan dia melakukan aktivitas akhwat seperti mencuci dan sebagainya, itu disampaikan. Ini memang pekerjaannya untuk mereka sunnah, ya, akan mendapatkan pahala insya Allah, seperti ya Rasulullah contohkan membantu istri-istrinya, ya, mendapat pahala. Kalau untuk istrinya wajib memang, ya, para sahabiah ketika mereka sudah jadi istri, Fatimah Zahra saja sampai ngerawang, ya, pengen punya pembantu, saking capeknya ngurusin rumah, ya. Kita ngerasain ibu-ibu, ya, berperang di dalam rumah itu kadang-kadang bikin angatan. Ini hari ini saya agak telat juga ngisi kajian qadarullah, rada anget tadi itu karena mungkin habis bermacam-macam kegiatan, ya. Kemudian biasa dibantu qadarullah, hari ini nggak begitu dibantu tadi. Agak panas, biasa ngelakuin apa-apa berdua, terus kemudian sendiri itu kerasa, ya. Nah, itu sama, itu hal-hal yang memang harus mulai dibiasakan. Dan ibu-ibu perlu digarisbawahi bahwa anak-anak kita itu adalah ibadah kita, ibadah jariah, ya, itu harus dikuatkan di hati. Jangan pernah terpikir bahwa anak-anak harus lebih bahagia daripada saya, tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut versi kita itu salah. Bisa jadi dia mungkin sibuk ngurusin anak-anak, ngurusin suami, ngurusin macam-macam, tapi dia ikhlas, hati dia bagus, pahala buat dia, ya, orang tuanya juga, ya. Kemudian kita lihat ke suami kita yang cekatan, yang sampai istrinya disuapin. Saya pernah dengar ada ibu-ibu bilang, wah, kalau menantu saya mah Bu Novi, kalau orang mah pada nyuapin anaknya, kalau ini enggak, anak saya nyuapin menantu saya karena susah makan. Enggak apa-apa loh, saya suka-suka aja, enggak apa-apa, ya. Karena di situ ternyata pahalanya akan lebih banyak, ya. Banyak juga rumah-rumah tangga yang memang dibiasakan dari kecil anak-anaknya yang cekatan, sayang, ya, cari nafkah pintar, bantu-bantunya bagus, sayang ke keluarga, Masya Allah, itu anak ikhwannya pasti kan akan dicintai sekali, banyak sekali pahalanya. Yang akhwatnya juga cekatan,
ceria, kemudian juga lembut ya, anak-anak betah, suaminya juga senang bercanda bersama-sama ya. Kemudian juga dia cekatan di luar di mana-mana. Nah, hal itu harus dibiasakan di waktu remaja. Nah, ibu-ibu yang solihah yang punya anak remaja sudah mulai ya dari sejak sekarang dilihat aktivitas anak-anaknya. Jangan mentang-mentang sudah remaja, sudah enak kita cari kesibukan lain. Oh tidak, harus dilihat kegiatan mereka, didiskusikan. Kemudian cari lembaga-lembaga kalau kita sudah tidak mampu untuk memanajemen mereka, ya. Nah, kemudian di sistem kehidupan yang salah seperti ini otomatis permasalahan akan semakin banyak tentunya, ya. Karena memang dari publik ya, media sosial kita, nyari macam-macam TikTok dan sebagainya, tapi diarahkannya ke yang negatif ya. Kemudian dari macam-macam hal lainnya ya. Itu kemudian dari sisi politik ya, kemudian pendidikan kita yang salah, yang di situ lebih diarahkan mengerjakan tugas ya, bukan memiliki kepribadian Islam tentunya. Kemudian di bagian sosialnya ya, bagaimana orang terpandang itu hanya dari sisi harta, sehingga ini orang berlomba-lomba mencari kehidupan, menyengsarakan batin mereka, tidak berburu negeri akhirat, sebenarnya sengsara dua-duanya. Ya, inilah mengapa mari terus untuk memperbaiki keluarga kita. Bila ada yang bermasalah untuk secepatnya, jangan dianggap remeh ya masalah keluarga. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.